Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tentu saja, meskipun mereka membahas masalah ini, tapi tidak ada yang berani membahasnya secara terbuka. Semua orang berbicara satu sama lain melalui transmisi suara. Adapun alasan mengapa mereka bertindak seperti itu sangat wajar karena mereka takut dengan klan surgawi Linghu. Uhuk-uhuk. Tiba-tiba saja, suara batuk ringan terdengar. Setelah batuk ringan itu terdengar, semua orang mengungkapkan ekspresi serius. Bahkan orang-orang yang diam-diam mengobrol satu sama lain melalui transmisi suara, mereka juga segera berhenti mengobrol. Alasan untuk itu adalah, karena orang yang batuk memiliki asal-usul yang benar-benar luar biasa. Dia adalah pria yang tegap. Tidak hanya wajahnya yang tampan, tetapi ia juga memancarkan aura penguasa. Selain itu, yang terlancarkan dari tubuhnya adalah keberanian seorang penguasa yang sangat sedikit orang miliki. Duduk di sana, dia menyerupai seorang raja yang menghadap kerajaannya. Di alun-alun ini ia adalah penguasa, dan semua orang adalah pelayannya. Lebih jauh lagi, ekspresi dingin di wajahnya memberikan sensasi menindas yang sangat kuat. Pria itu bernama Linghu Tiemian. Namanya terdengar agak aneh. Kemungkinan besar hanya orang tuanya yang tahu mengapa ia dinamai demikian. Selain itu, namanya cukup sesuai dengan penampilannya yang dingin dan suram. Namun untuk kultivator bela diri, nama seseorang tidak akan penting. Apa yang paling penting adalah kekuatan seseorang. Di dalam realem Cultivation Martial Ancestor saat ini, Linghu Tiemian secara terbuka diterima sebagai individu terkuat. Dia adalah seseorang yang bisa menutupi langit dengan satu tangan. Di dalam realem Cultivation Martial Ancestor, dia mirip dengan penguasa yang sebenarnya. Dan bahkan, itu tidak hanya berlaku di alam kultivasi bela diri leluhur. Linghu Tiemian memiliki sejumlah ketenaran di seluruh leluhur Martial Starfield. Alasan untuk itu adalah, karena Linghu Tiemian adalah salah satu orang yang berada di Decastars Martial leluhur saat ini. Selanjutnya, ia berada di peringkat ketiga dalam daftar. Dia benar-benar jenius tingkat iblis. Bahkan di tempat seperti alam kultivasi bela diri leluhur, tempat para jenius yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, ia masih secara nyata lebih unggul daripada yang lainnya, dan sebuah eksistensi yang tidak bisa dicapai oleh orang lain. Secara alami, Linghu Tiemian adalah pemimpin klan surgawi Linghu di dalam wilayah kultivasi Martial Ancestor. Meskipun Linghu Tiemian hanya orang dari generasi muda dan junior di antara klan surgawi Linghu, tapi dunia kultivator bela diri adalah dunia di mana senioritas seseorang tidaklah penting. Yang penting adalah kekuatan seseorang. Pintu masuk formasi cahaya akan segera terbuka. Pergi dan kumpulkan para pendatang baru itu, kata Linghu Tiemian. Setelah dia memberikan perintah itu, seseorang segera pergi untuk mengumpulkan para pendatang baru. Pada saat itu, orang-orang dari keempat daerah tidak dapat tetap tenang lagi. Mereka semua mulai menantikan apa yang akan terjadi. Tentu saja, apa yang mereka nantikan adalah pendatang baru dari klan surgawi Linghu. Meskipun mereka telah berada di alun-alun untuk beberapa waktu sekarang, tapi mereka masih belum berhasil melihat pendatang baru dari klan surgawi Linghu, klan roh mimpi buruk, dan juga klan bis yang mencapai surga. Semua kerumunan sangat ingin tahu seperti apa pendatang baru yang akan muncul dari tiga klan yang kuat itu. Setelah semua, terlepas dari apakah itu mungkin klan surgawi Linghu, klan roh mimpi buruk, atau klan binatang yang mencapai surga, tidak satupun dari mereka yang kekurangan darah baru dan jenius yang kuat. Dongguo Bingyu juga sangat peduli. Dibandingkan dengan yang lain, dia sangat menantikan pendatang baru dari tiga klan. Alasan untuk itu adalah, karena dia tahu bahwa Chu Feng telah muncul dari wilayah timur. Untuk mengungkapkan bakat dan kemampuan Chu Feng, dia akan membutuhkan lawan dan saingan. Tidak lama kemudian, sekelompok pendatang baru muncul di depan orang banyak. Setelah melihat kelompok orang-orang dari generasi muda, seluruh plaza menjadi gempar. Alasan untuk itu adalah, karena para pendatang baru itu terlalu kuat. Bahkan orang-orang seperti Dongguo Bingyu yang telah berlatih di alam martial kultivasi Ancestor selama bertahun-tahun, ia telah mendengar nama-nama terkenal pendatang baru sebelumnya, dan dia juga tahu penampilan mereka.
Bahkan Dongguo Bingyu yang merasa pendatang baru dari 3 klan menjadi lebih kuat sebelumnya, ia pun mulai merasa tidak nyaman. Alasan untuk itu adalah, karena pendatang baru dari 3 klan ini terlalu kuat. Klan Surgawi Linghu, klan roh mimpi buruk, dan klan binatang yang mencapai surga. Para pendatang baru yang datang dari 3 klan kali ini adalah orang-orang yang memiliki bakat luar biasa. Di antara mereka, Iru ada 3 orang yang paling menarik perhatian. Mereka masing-masing adalah Tongtian Yuanming, Mengyan Wuxiang, dan Ling Hulun. Tongtian Yuanming berasal dari klan binatang yang mencapai surga. Umurnya di bawah 100 tahun, dan dia adalah salah satu Decastars Martial Ancestor. Dia berada di peringkat ke-8 dalam daftar. Mengyan Wuxiang berasal dari klan roh mimpi buruk. Dia juga berusia kurang dari 100 tahun, dan salah satu dari Decastars Martial Ancestor. Dia berada di peringkat ke-7 dalam daftar. Terakhir adalah Ling Hulun dari klan Surgawi Linghu, yang juga berusia kurang dari 100 tahun, dan salah satu dari Decastars Martial Ancestor. Adapun peringkatnya, itu di atas Tongtian Yuanming dan Mengyan Wuxiang. Dia berada di peringkat ke-6 dalam daftar. Semua kerumunan tahu dengan baik seperti apa keberadaan Decastars Martial Ancestor itu. Mereka adalah 10 orang terkuat dari generasi muda di seluruh Ancestor Martial Starfield. Kali ini, 3 Decastars Martial Ancestor seperti itu muncul sekaligus. Dengan begini, bagaimana mungkin orang banyak tidak heran? Ini terutama berlaku untuk Ling Hulun dari Linghu Heavenly Clan. Auranya telah melampaui abadi surgawi. Dia adalah seorang martial immortal. Meskipun dia hanya peringkat 1 martial immortal, tapi kultivasinya cukup untuk berdiri di atas semua pendatang baru di Realm Martial Cultivation Ancestor. Bahkan Tongtian Yuanming dan Mengyuan Wuxiang sangat lemah di hadapannya. Setelah semua, mereka berdua hanya peringkat 9 dewa surgawi. Meskipun itu hanya perbedaan tipis antara kultivasi mereka, tapi jarak di antara mereka mirip dengan surga dari bumi. Tidak peduli seberapa kuat ranah abadi surgawi, mereka tidak akan mampu bersaing dengan ranah abadi bela diri. Ini adalah hukum yang tidak dapat diubah dari dunia kultivasi. Klan Surgawi Linghu benar-benar menakjubkan. Tidak heran mereka mampu bangkit ke kondisi saat ini dalam waktu yang singkat, ucap kerumunan. Pada saat itu, orang-orang dari berbagai kekuatan semuanya terengah-engah kagum. Saat ini, klan Surgawi Linghu memiliki begitu banyak kekuatan di Ancestor Martial Starfield, sehingga mereka mampu menunjukkan penghinaan bagi semua kekuatan lain di Ancestor Martial Starfield. Bahkan ada orang yang merasa bahwa klan Surgawi Linghu tidak hanya berdiri di atas semua kekuatan lain di leluhur Martial Starfield, tetapi mereka bahkan mampu menantang penguasa dari alam Master Starfield. Dengan kata lain, klan Surgawi Linghu sudah cukup kuat untuk mengguncang posisi penguasa bintang ini. Awalnya ada banyak orang yang bingung, dengan bagaimana klan Surgawi Linghu berhasil muncul dalam kekuasaannya. Banyak yang bahkan bertanya-tanya, apakah ada ahli dari bintang lainnya yang membantu klan Surgawi Linghu. Namun setelah melihat pendatang baru Linghu Heavenly Clan, mereka menyadari alasan munculnya Linghu Heavenly Clan dalam kekuasaan. Lapisan demi lapisan jenius kultivasi adalah tulang punggung kekuatan besar klan Surgawi Linghu. Pada saat ketika kerumunan kagum dengan betapa kuatnya pendatang baru klan Surgawi Linghu, Linghu Tiemian mengungkapkan ekspresi tidak puas. Di mana Mingye? Linghu Tiemian bertanya pada Ling Hulun. Mingye, seru kerumunan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Linghu Tiemian, ekspresi kerumunan berubah sangat besar. Linghu Mingye juga salah satu jenius Linghu Heavenly Clan. Tidak hanya dia salah satu dari Decastars Martial Ancestor, tetapi pangkatnya bahkan lebih tinggi dari Ling Hulun. Dia berada di peringkat ke-5 dalam daftar. Mungkinkah itu bukan hanya Ling Hulun jenius tingkat iblis dari klan Surgawi Linghu, yang telah datang ke ranah kultivasi bela diri Ancestor? Bahkan Linghu Mingye, seorang jenius yang bahkan lebih menakutkan juga telah datang. Kakak Tiemian, Mingye mengatakan bahwa dia tidak tertarik pada formasi cahaya, dan tidak akan berpartisipasi karena itu. Ling Hulun menjawab pertanyaan Linghu Tiemian dengan acuh tak acuh. Meskipun Linghu Tiemian adalah pemimpin yang sepenuhnya layak dari klan Surgawi Linghu di alam kultivasi bela diri leluhur, tapi Linghu Tiemian dan Ling Hulun sebenarnya dari generasi yang sama. Selain itu, karena mereka berdua jenius bahwa klan Surgawi Linghu mereka telah fokus pada pengasuhan, maka mereka berdua sebenarnya memiliki hubungan yang sangat dekat.
Dengan demikian, Linggu Lun tidak begitu hormat terhadap Linggu Tiemian seperti klan surgawi Linggu lainnya. Dia tidak memandang Linggu Tiemian seperti raja. Namun sebaliknya, sikapnya terhadap Linggu Tiemian adalah salah satu dari saudara. Selain itu, dibandingkan dengan hubungan antara Linggu Tiemian dan Linggu Lun, orang banyak bahkan lebih terkejut dengan jawaban Linggu Mingye. Percakapan antara Linggu Tiemian dan Linggu Lun telah memverifikasi dugaan orang banyak. Linggu Mingye peringkat kelima dari Decastars Martial Ancestor, dia memang memasuki Realm Cultivation Martial Ancestor. Ini adalah kabar yang sangat mencengangkan. Linggu Tiemian sudah mampu menutupi langit dengan satu tangannya. Dan sekarang, Linggu Mingye dan Linggu Lun yang merupakan dua jenius tingkat iblis lainnya, ternyata mereka telah bergabung dengannya. Dengan begini, bagaimana mungkin kekuatan lain bisa terus bertahan? Itu benar-benar menjadi mustahil bagi siapapun di Realm Cultivation Martial Ancestor untuk bersaing melawan Linggu Heavenly Clan. Alasan untuk itu adalah, karena perbedaan di antara mereka terlalu besar. Mingye terlalu sulit diatur. Apakah dia tidak tahu, bahwa formasi cahaya juga merupakan kesempatan baginya? Setelah mengetahui bahwa Linggu Mingye sebenarnya tidak berencana untuk memasuki Formation of Light untuk berlatih, jejak kemarahan muncul di wajah Linggu Tiemian yang dingin dan suram. Dia sudah tahu. Itulah sebabnya dia merasa itu tidak membantunya. Dia merasa bahwa dia memiliki metode kultivasinya sendiri, kata Linggu Lun. Oh, mendengar apa yang dikatakan Linggu Lun, ekspresi Linggu Tiemian tiba-tiba saja berubah. Ekspresi kesadaran tiba-tiba muncul di matanya. Linggu Tiemian tiba-tiba menyadari, bahwa Linggu Mingye pasti telah berhasil menguasai semacam metode kultivasi. Kemungkinannya, ketika dibandingkan dengan metode kultivasi yang dimiliki Linggu Mingye, itu benar-benar baik baginya untuk mengabaikan formasi cahaya. Memikirkan hal ini, ekspresi Linggu Tiemian berubah menjadi lebih baik. Karena Mingye tidak akan berpartisipasi, ini akan menjadi peluang besar untukmu. Maka jangan mengecewakanku, kata Linggu Tiemian kepada Linggu Lun. Begitu dia mengatakan kata-kata itu, orang-orang dari klan roh mimpi buruk dan klan binatang yang mencapai surga mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Semua orang sudah tahu, bahwa kekuatan seseorang sangat terkait dengan seberapa besar manfaat yang bisa diperoleh seseorang dari formasi cahaya. Di antara semua pendatang baru yang hadir, Sush jelas Linggu Lun yang memiliki kekuatan terbesar. Belum lagi faktanya bahwa, para pendatang baru dari klan roh mimpi buruk dan klan binatang mencapai surga tidak berani bertindak ceroboh. Bahkan jika mereka berani, mereka tidak memiliki kekuatan agar memungkinkan mereka untuk melakukannya. Karena Linggu Mingye tidak berencana untuk memasuki Formation of Light kali ini, tentu saja Linggu Lun yang akan mendapatkan yang terbaik darinya. Bas-bas. Tepat pada saat itu, cahaya khusus tiba-tiba terpancar dari pintu masuk pembentukan formasi spiritus cahaya. Setelah itu, rune dan simbol mulai muncul dalam jumlah besar. Seperti sekelompok ikan yang berkumpul di dalam danau, mereka dengan cepat mengikuti lintasan khusus. Melihat ini, seseorang dari klan surgawi Linggu berkata, "Formasi cahaya telah diaktifkan. Pintu masuk pembentukan formasi akan segera terbuka. Semua pendatang baru, persiapkan diri kalian," teriak seseorang. Mendengar kata-kata itu, selain Linggu Lun yang memiliki ekspresi acuh tak acuh, maka semua para pendatang baru menjadi serius. Mereka tidak ingin melewatkan kesempatan seperti itu. Meskipun mereka tahu bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk memperjuangkan tempat pertama dengan kehadiran Linggu Lun, tapi mereka bertekad untuk tidak menjadi yang terakhir. "Ini aneh," ucap orang yang berteriak tadi. Namun pada saat itu, orang yang berbicara sebelumnya mengungkapkan perubahan ekspresi. Karena tidak dapat menahan diri, dia pun berteriak lagi. "Ada yang salah," teriaknya. Mendengar kata-katanya, banyak di antara kerumunan juga memperhatikan bahwa ada sesuatu yang tidak normal. Memang benar, ada sesuatu yang salah. Perubahan yang terjadi pada gerbang pembentukan formasi tidak menyerupai perubahan sederhana yang akan terjadi ketika gerbang pembentukan formasi akan terbuka. Alasan untuk itu adalah, karena cahaya yang dipancarkan dan rune serta simbol yang melewatinya, itu terlihat sangat tidak normal. Seolah-olah semacam kekuatan hendak dibangunkan. Bas-bas. Tepat pada saat itu, pintu masuk pembentukan formasi mulai bersinar lebih menyilaukan, kemudian rune dan simbol mulai menjalin satu sama lain, dan membentuk sesuatu yang menyerupai binatang formasi.
Saat cahaya membubung ke langit, bahkan langit mulai berubah. Cahaya yang menyilaukan itu bersinar dengan gemilang, dan suara gemuruh terdengar dari langit. Setelah itu, gambar binatang buas mulai bersinar di langit. Apa yang terjadi? Mengapa tanda abnormal itu muncul? Seru kerumunan. Semua kerumunan memiliki ekspresi heran. Mereka tidak mengerti mengapa perubahan seperti itu terjadi. Alasan untuk itu adalah, karena untuk sebagian besar orang yang hadir, itu bukan pertama atau kedua kalinya mereka berada di alun-alun ini. Mereka semua telah menyaksikan, bagaimana pembukaan pintu masuk formasi cahaya itu seperti sebelumnya. Namun, belum pernah mereka melihat pemandangan yang seperti sekarang ini. Belum lagi yang lain, bahkan individu terkuat di realm cultivation martial ancestor, penguasa daerah Tuan, Linggu Tiemian, dia juga berdiri dari kursinya dan melihat pemandangan di langit dengan ekspresi rumit. Tidak ada yang mengerti, mengapa perubahan seperti itu tiba-tiba terjadi. Setelah mengamati tanda abnormal di langit, seseorang dari kerumunan memperhatikan beberapa petunjuk, dan berteriak dengan ketakutan. Formasi spiritual cahaya suci, itu adalah formasi spiritual cahaya suci yang legendaris. Seru seseorang. Apa, kamu bilang ini formasi spiritual cahaya suci, apakah kamu yakin? Tanya orang lain. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, seseorang segera mulai bertanya tentang validitas klaimnya. Pada saat itu, semua kerumunan menjadi gempar. Meskipun itu adalah pertama kalinya orang banyak menyaksikan tanda yang tidak biasa, tapi mereka semua mendengar tentang formasi spiritual cahaya suci. Formasi spiritual cahaya suci adalah formasi spiritual yang legendaris. Jumlah sumber daya alami yang terkandung di dalamnya, itu beberapa kali lipat dari formasi cahaya biasa. Jika tanda abnormal ini benar-benar pertanda dari pembukaan formasi suci dari pembukaan cahaya suci, maka itu pasti akan sangat mencengangkan. Tidak ada kesalahan. Aku pernah mendengar seorang senior dari klanku menyebutkannya sebelumnya. Tanda abnormal ini adalah persis apa yang terjadi dengan aktivasi formasi spiritual cahaya suci. Tampaknya seseorang berhasil mengalahkan binatang spiritual suci dalam formasi keunggulan baru itu, dan dengan demikian memanggil formasi spiritual cahaya suci. Individu itu berbicara dengan ekspresi kepastian. Pada saat itu, semua orang termasuk Ling Hulun dan Linggu Tiemian memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Mereka semua tahu benar, implikasi apa yang dimiliki formasi spiritual cahaya suci. Selama bertahun-tahun, hanya 2 orang yang berhasil memanggil formasi cahaya spiritual suci. Adapun 2 individu itu, mereka berdua karakter besar yang berhasil mengguncang seluruh ancestor martial Starfield. Bahkan banyak orang merasa bahwa, jika mereka berdua dibiarkan terus tumbuh, mama mereka pasti akan menggulingkan posisi Starfield Master Realm sebagai penguasa dari leluhur martial Starfield seorang diri. Mungkinkah eksistensi sekuat kedua individu itu sudah muncul? Seru kerumunan. Pada saat kerumunan bingung, orang-orang dari klan surgawi Dongguo menjadi emosional dan bersemangat. Orang-orang dari klan surgawi Dongguo semua nua memalingkan pandangan mereka ke arah Dongguo Bingyu, dan mereka tampaknya mencari jawaban darinya. Jika seseorang benar-benar berhasil memanggil formasi spiritual cahaya suci, maka itu pasti dilakukan olehnya, kata Dongguo Bingyu. Begitu Dongguo Bingyu mengucapkan kata-kata itu, orang-orang dari klan surgawi Dongguo menjadi lebih bersemangat. Alasan untuk itu adalah, karena mereka semua tahu siapa orang yang dibicarakan Dongguo Bingyu. Setelah formasi spiritual cahaya suci terbuka, itu akan terhubung dengan formasi keunggulan baru untuk sementara waktu. Segera, kita akan tahu siapa itu yang membuka formasi spiritual cahaya suci. Ucap orang-orang yang begitu yakin bahwa ini adalah formasi spiritual cahaya suci ditambahkan. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang mulai menantikannya. Mereka semua ingin tahu persis, siapa yang berhasil memanggil formasi spiritual cahaya suci. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.